Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, sebelumnya saya hamba Allah dari Surabaya ingin bertanya. Saya punya guru ngaji. Beliau sangat alim dan sangat soleh Buya. Dan juga sangat baik di mata orang lain dan di mata teman-teman saya. Namun beliau mempunyai kekurangan, yaitu beliau terkena penyakit LGBT. Beliau sering melakukan kepada saya sendiri, namun teman-teman saya tidak tahu bagaimana saya harus bersikap kepada beliau Buya. Terima kasih sebelumnya. Pertama, Anda harus mendoakan dia. Karena dia sebagai seorang ustadz. Jika melakukan sebuah kesalahan, 2 kali lipat dia dosanya. Anda harus berkasih sayang dengannya, dengan banyak mendoakannya. Pertama. Yang kedua, Anda harus berani mengingatkannya. Anda harus berani mengingatkannya kalau Anda masih bersamanya. Karena mungkin dia ustadz yang sangat baik, hanya penyakitnya di situ. Mungkin dia baik, sangat baik. Seperti yang dituturkan tadi. Tapi kelemahannya adalah di sini. Dan ini dosa besar. Yang pertama. Yang kedua adalah Anda mengingatkannya. Dan harus berani mengingat. Yang ketiga adalah jangan sampai melakukan dengan Anda. Na'udzubillah. Anda akan ke bawah pada akhirnya. Jika ternyata Anda tidak bisa melakukan ini semua, Anda wajib meninggalkannya. Karena apa? Anda akan berhubungan dengan dia. Anda punya dosa. Kalau Anda tidak bisa membuat perubahan padanya, Anda haram. Anda tidak boleh duduk dengannya. Karena Anda diperlakukan oleh dia. Ini bukan sekedar tuduhan. Karena Anda sendiri yang merasakan dia melakukan dengan Anda. Anda tidak boleh, na'udzubillah. Tidak boleh berurusan. Bahkan, kalau memang ternyata diingatkan nggak bisa dan sebagainya, nggak perlu lagi Anda berguru dengan orang semacam itu. Dia mungkin khilaf. Mungkin itu semuanya. Karena tidak ada orang yang tidak punya dosa. Akan tapi na'udzubillah kalau ada orang melakukan yang demikian kemudian tidak segera insaf, apalagi yang dikerjai, yang dia berbuat kepada muridnya. Dia mengajari dan itu penyakit menular karena yang diperlakukan itu yang Anda itu mula-mula pasif. Anda tidak punya reaksi apapun. Akan tapi na'udzubillah bersama berjalannya waktu kemudian terulang kisah itu, Anda akan terpengaruh bisa saja. Maka penularannya adalah dari semacam itu. Nah, jadi pertama adalah yang harus Anda hadirkan adalah permohonan ampun untuknya. Kemudian Anda ingatkan, dan ini adalah dosa besar di hadapan Allah. Dan jangan main-main. Kemudian Anda tidak perlu menganjurkan orang belajar dengannya. Karena apa? Tidak semua orang seperti Anda yang menyadari itu kesalahan. Kadang-kadang mungkin dengan muridnya, seorang murid menganggap itu sebuah kebaikan. Bukan sebuah kebaikan, itu dianggap biasa saja. Akhirnya muridnya rusak semua. Anda tidak boleh menganjurkan orang belajar kepada orang tersebut. Tapi kalau Anda masih belajar dengannya karena Anda menganggap dia orang baik, soleh dan sebagainya, cuma dia melakukan dengan Anda, maka Anda saja yang merubah. Anda tidak perlu membawa orang ke tempat tersebut. Jangan-jangan orang yang Anda bawa akan dinodai juga oleh ustadz tersebut. Dan nggak pantas dia menjadi ustadz setelah itu. Kalau masih dia seperti itu nggak pantas, karena merusak. Dan itu merusak. Jangan sampai terselubung di balik sebuah pendidikan agama ada orang-orang semacam itu. Itu bahaya sekali. Dan itu menular, bisa saja muridnya, untung seperti Anda yang sadar. Kalau tidak, Anda pun menganggap itu sebuah pekerjaan biasa. Apa yang terjadi? Anda pun mencari mangsa. Orang itu semuanya akan satu pondok melakukan tempat atau sebuah majelis melakukan semua seperti itu semuanya. Dan dianggap sepele, itu haram. Melihat saja adalah haram, apalagi menyentuh. Menyentuh lebih haram lagi, apalagi membangkitkan syahwat, apalagi memuaskan syahwat. Jangan dianggap ini dosa kecil. Numpuk-numpuk dosa. Melihat aurat haram, menyentuh haram, bangkit syahwat, cari kepuasan dengan itu. Nggak bisa. Nggak boleh, haram itu semuanya. Maka kalau Anda tidak bisa mengingatkannya, mendoakan, ya jelas memohonkan ampun kepada Allah, mengingatkannya. Kalau Anda tidak bisa mengingatkan, Anda harus hengkang dari tempat tersebut. Karena Anda akan terus diperlakukan seperti itu. Kemudian Anda tidak boleh menganjurkan orang belajar ke tempat tersebut. Karena Anda akan menjerumuskan orang. Mungkin kalau Anda bisa terjaga seperti Anda, tapi orang lain bisa saja menikmati dan akan terbawa, dan dia akan menularkan penyakit kepada yang lainnya. Dan penyakit itu nularnya cepat sekali. Apalagi di kalangan anak-anak masa pubertas.
Dia tidak pernah tahu bagaimana keluar mani dan sebagainya, akhirnya diajari dengan orang-orang semacam ini. Akhirnya dia punya pengalaman salah, akhirnya terus melakukan kesalahan. Dan ini dosa besar. Jangan dianggap sepele. Dosa besar. Apalagi terselubung di balik tempat yang baik, lebih besar lagi dosanya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan. Dan semoga Allah mengampuni ustadz tersebut jika omongan anda benar. Allah mengampuni ustadz tersebut, Allah memberikan kesadaran. Setelah itu dia menjadi ustadz yang sangat soleh dan benci dengan kerjaan hina tersebut. Keinginan kita itu. Jangan sampai kita bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain. Itu adalah kemunafikan di hati kita. Kita harus sedih kalau memang ada ustadz semacam itu. Karena itu keharaman dan itu kehinaan. Kalau kita harus sedih kalau ada pondok pesantren seperti itu. Kita harus sedih kalau ada perkumpulan baik. Tapi ada begitunya. Karena apa? Ini adalah melakukan dosa besar. Semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran. Dan berikan pertobatan.